Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 beranggotakan saya sendiri, Muhammad Haris Laode, lalu Ratih Sari Dewi, dan kemudian Isni Puspasari. Kami akan membahas tentang transisi fertilitas yang terjadi di negara Thailand. Sebagaimana yang kita ketahui, Thailand adalah salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang masih menganut sistem kerajaan, di mana sistem politik nasional Thailand berada di bawah konstitusi raja konstitusional, dengan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan dan ahli waris raja sebagai kepala negara. Raja Thailand sangat dihormati dan didengarkan oleh semua penduduknya, sehingga keputusan Raja Thailand sangat berpengaruh terhadap situasi dan krisis politik yang terjadi di negara Thailand. Pada tahun 1960, total fertility rate negara Thailand mencapai angka 6,15, lalu menurun pada tahun 2017 di angka 1,53. Penurunan angka TFR Thailand terjadi hanya dalam kurun waktu 57 tahun. Penurunan angka TFR yang terjadi dengan sangat cepat selama 5 dekade tersebut menjadikan Thailand sebagai negara dengan tingkat fertilitas terendah kedua di kawasan Asia Tenggara setelah Singapura. Sebelum tahun 1960, TFR Thailand berada di atas angka 6. Lalu pada tahun 1990, TFR Thailand mencapai titik replacement level atau berada di angka 2,1. Lalu sejak saat itu, TFR Thailand terus mengalami penurunan hingga di bawah angka 2 sejak tahun 1993. Family Planning Program merupakan kunci sukses pemerintah Thailand yang dilakukan di tahun 1960-an dalam menurunkan fertilitas penduduknya. Hal tersebut dikarenakan respon penduduk Thailand yang dengan mudah menerima program keluarga berencana, baik di tingkat pedesaan maupun di perkotaan. Wanita pedesaan Thailand menyambut program ini dengan baik karena mereka dengan mudah menerima pemahaman yang diberikan oleh pemerintah melalui program KB dengan slogan "Makin banyak anak, maka makin miskin keluarga". Sementara itu, wanita di wilayah perkotaan dengan adanya tingkat pendidikan yang tinggi juga membuat mereka lebih mudah menerima program KB. Ada beberapa studi literatur dan jurnal yang membahas tentang kondisi fertilitas di negara Thailand yang sudah semakin menurun. Yang pertama, ada Gavin W. Jones pada tahun 2005 yang menemukan hasil bahwa penundaan usia menikah di Thailand ternyata menjadi faktor dalam penurunan fertilitas yang cukup cepat. Hal ini bisa dilihat dari proporsi penduduk pria dan wanita di Thailand yang berstatus tidak menikah pada usia 30 hingga 49 tahun meningkat sekitar 29% dari tahun 1960 hingga tahun 2000. Kemudian, mayoritas penduduk daerah perkotaan usia 30 hingga 49 tahun di Thailand ternyata masih berstatus belum atau tidak menikah. Uniknya lagi, di tahun 2000, sekitar 94,5% perempuan di kota Bangkok yang berusia 30 hingga 49 tahun ternyata tidak berstatus menikah. Angka tersebut bahkan mengalahkan kota Singapura yang hanya sekitar 36,7% dan juga kota Seoul yang hanya 31,6%. Selain itu, penundaan usia menikah bisa menjadi pertanda bahwa adanya peningkatan partisipasi angkatan kerja di Thailand, khususnya adanya peningkatan partisipasi kerja wanita di sektor manufaktur dan juga sektor jasa. Kemudian yang kedua ada Adrian Kalwich pada tahun 2016. Menemukan hasil bahwa pertama, semakin tinggi usia wanita pernah kawin, maka probabilitas mereka dalam pengalaman menggunakan alat kontrasepsi juga akan semakin tinggi.
Yang kedua, wanita yang menggunakan alat kontrasepsi dan pendidikan yang tinggi cenderung menginginkan anak satu atau dua orang saja. Bahkan ada kecenderungan untuk tidak menginginkan anak sama sekali. Dan yang terakhir, adanya penerapan kebijakan family planning program dalam suatu lingkungan atau komunitas akan meningkatkan probabilitas wanita pernah kawin untuk ikut menggunakan alat kontrasepsi. Studi literatur yang ketiga ada dari Vipan dan Priya Mitranon pada tahun 2003, di mana mereka menemukan adanya beberapa kondisi yang terjadi ketika fertilitas Thailand berada di bawah replacement level, yaitu yang pertama, rata-rata usia pernikahan baik pria maupun wanita mengalami peningkatan selama 4 dekade, serta terjadi penurunan sekitar 8,5% populasi wanita yang pernah kawin usia 15 hingga 54 tahun. Kedua, jumlah keluarga inti mengalami penurunan hingga 10,3%. Akan tetapi, jumlah keluarga dengan extended member atau individual member mengalami peningkatan sekitar 4 hingga 6%. Tidak hanya itu, jumlah anggota keluarga juga mengalami penurunan dari yang awalnya 5 orang dalam satu keluarga, kemudian menjadi 3-4 orang saja dalam satu keluarga. Ketiga, komposisi penduduk yang berusia tua di Thailand mengalami peningkatan sekitar hampir 5% dalam periode tahun 1970 hingga tahun 2000. Dan yang terakhir, adanya tantangan bagi pemerintah Thailand ke depannya yang tidak lagi membuat kebijakan tentang permasalahan high fertility, melainkan membuat kebijakan untuk menyikapi fenomena tentang below replacement fertility. Teori fertilitas yang dapat diterapkan di Thailand diantaranya adalah Institutional Politics Approach oleh McNichol. Yang pertama adalah program Family Planning tahun 1960-an oleh Kementerian Kesehatan. Pelayanan dan informasi KB ini tersebar secara cepat dengan cara yang kreatif dan menyenangkan, melalui penyuluhan kontrasepsi dan konsep keluarga kecil sehingga hasilnya sangat efektif. Dan yang kedua adalah kampanye kondom gratis oleh pemerintah di awal tahun 1990. Awalnya kampanye ini bertujuan untuk memerangi epidemi HIV/AIDS yang terjadi di Thailand. Namun hasilnya justru memboosting tingkat kelahiran di Thailand terus menurun. Namun saat ini pemerintah berupaya meningkatkan kembali jumlah kelahiran. Rendahnya tingkat kelahiran di Thailand dan meningkatnya proporsi penduduk tua pada 10 tahun terakhir membuat kekhawatiran pemerintah. Akhirnya pemerintah melakukan intervensi melalui beberapa hal seperti memberikan bonus uang tunai dan insentif pajak bagi mereka yang hamil dan memiliki anak. Bahkan cara terbaru pemerintah membagikan pil vitamin kesuburan kepada perempuan. Teori fertilitas berikutnya adalah Demand for Children dari Easterlin. Insentif keuangan yang diberikan pemerintah tidak sebanding dengan biaya sebenarnya dalam membesarkan anak. Increase in relative price, di mana harga biaya hidup di Thailand semakin tinggi, termasuk harga barang-barang dan jasa untuk anak. Kemudian sulitnya mencari pekerjaan dan upah yang tinggi menyebabkan lower income, lower number of children. Berikutnya terdapat subjective preference, di mana beberapa penduduk memiliki preferensi sendiri untuk siap secara finansial, seperti harus memiliki rumah, mobil, dan sebagainya, baru mereka memiliki keinginan untuk memiliki anak. Dan yang terakhir, penduduk Thailand lebih menyukai untuk bekerja daripada memiliki dan mengurus anak. Bagian selanjutnya adalah analisis fertilitas. Transisi fertilitas yang terjadi di Thailand disebabkan karena beberapa hal. Yang pertama, karena adanya perubahan demand for children. Perubahan demand for children ini terjadi karena adanya perubahan struktur sosial ekonomi di Thailand. Perubahan struktur sosial ekonomi di Thailand ini menyebabkan perubahan pola pikir masyarakat terkait seberapa besar keluarga yang diinginkan.
Selain itu, meningkatnya biaya hidup juga menjadi salah satu alasan menurunnya demand for children. Hal ini karena adanya kewajiban dari orang tua untuk memberikan pendidikan yang layak, yang tinggi kepada anak, sehingga membuat para orang tua berpikir bahwa anak sebenarnya adalah beban, karena orang tua harus mengeluarkan biaya untuk menyekolahkan anak. Hal ini pula yang menyebabkan semakin banyak anak, maka akan semakin besar pula beban ekonomi yang harus ditanggung keluarga. Selain itu, adanya perubahan pandangan terkait peran anak. Partisipasi anak di dalam rumah tangga setelah adanya perubahan struktur sosial ekonomi dan partisipasi anak dalam pendidikan menyebabkan peran anak ini tidak lagi sebagai labor atau tenaga kerja yang bisa membantu pekerjaan orang tua. Karena waktu yang dihabiskan anak lebih banyak di sekolah untuk belajar, sehingga peran anak sebagai tenaga kerja tidak bisa diharapkan lagi atau tidak relevan lagi dengan fungsinya seperti di masa lalu. Oleh karena itu, permintaan terhadap anak juga menurun di Thailand. Hal ini sesuai dengan studi yang dilakukan pada 1984 yang menyatakan bahwa generasi muda di Thailand menginginkan anak 1-2 orang saja. Faktor selanjutnya yaitu adanya perubahan potential output of children. Kalau di masa lalu, masyarakat tidak bisa menentukan berapa jumlah anak yang diinginkan, karena masyarakat sendiri tidak bisa mengontrol jumlah anak yang dilahirkan, sehingga pada saat itu tingkat kelahiran sangat tinggi. Hal itu karena apa? Karena rendahnya penggunaan kontrasepsi pada pasangan usia subur dan tingginya unmet need di Thailand. Nah, akan tetapi setelah program keluarga berencana dilaksanakan di Thailand, cakupan pemakaian kontrasepsi itu meningkat secara signifikan. Di awal pengguna kontrasepsi itu hanya sekitar 3% pada tahun 1960, hanya dalam waktu 18 bulan sejak pelaksanaan program keluarga berencana, pengguna kontrasepsi meningkat 33%. Nah, sehingga pada saat itu anak yang bisa dilahirkan oleh seorang wanita atau potential output of children itu turun drastis dari 6,15 pada tahun 1960 menjadi sekitar di bawah 2,1 pada tahun 1990. Hal ini karena apa? Karena wanita memiliki kewenangan untuk menentukan jumlah anak yang ingin mereka lahirkan. Menurunnya tingkat kelahiran di Thailand tidak terlepas dari regulasi pemerintah yang antinatalis. Regulasi yang antinatalis ini ditunjukkan dengan pembentukan program keluarga berencana dengan melibatkan komunitas masyarakat. Jadi, peran dari komunitas masyarakat ini sendiri adalah untuk menyebarluaskan informasi keluarga berencana dan meningkatkan penggunaan kontrasepsi sampai dengan wilayah terpencil di Thailand. Selain itu, pemerintah juga berusaha untuk mempermudah akses terhadap alat kontrasepsi, di mana alat kontrasepsi ini dibagikan di tempat umum secara gratis, misalnya di terminal, di stasiun, seperti itu. Nah, ada pula program pemerintah yang menempatkan tenaga kesehatan terlatih untuk mendorong penggunaan kontrasepsi jangka panjang. Penempatan tenaga kesehatan ini dilakukan tidak hanya di kota-kota besar, tapi juga ke wilayah terpencil gitu. Nah, upaya untuk mendorong pemakaian kontrasepsi jangka panjang ini juga dilakukan dengan menggratiskan sterilisasi pada hari-hari besar di Thailand, misalnya pada ulang tahun raja atau hari kemerdekaan Thailand. Pemerintah Thailand juga melakukan pendekatan norma sosial dan agama. Dalam hal ini adalah berusaha mendapatkan dukungan dari pemuka agama Buddha. Hal ini dilakukan untuk memperluas cakupan pemakaian alat kontrasepsi di masyarakat Thailand. Kebijakan pemerintah Thailand yang antinatalis mampu menurunkan fertilitas secara signifikan di Thailand pada 5 dekade terakhir. Hal ini terlihat dari TFR di Thailand pada tahun 2017 sebesar 1,53. TFR ini berada di bawah replacement level 2,1. Lalu apa sebenarnya konsekuensi dari fertilitas yang rendah ini?
Konsekuensinya yaitu Thailand dihadapkan pada kondisi aging population, yaitu suatu kondisi di mana peningkatan proporsi penduduk usia lanjut meningkat secara tajam. Selain itu, fertilitas yang rendah juga menurunkan populasi penduduk Thailand. Hal ini berimplikasi pada menyusutnya suplai tenaga kerja, terutama tenaga kerja muda. Apabila hal ini terus terjadi, maka akan berdampak negatif terhadap kinerja perekonomian di Thailand dan bisa menjadi sumber kerentanan. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Thailand berusaha untuk merubah arah kebijakan kependudukan menjadi kebijakan yang pronatalis. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kembali tingkat kelahiran menjadi 2,1, agar penduduk di Thailand tumbuh seimbang. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Thailand yang pronatalis ini yaitu dengan memberikan insentif dan bonus pada pasangan yang memiliki anak. Selain itu, pasangan yang belum memiliki anak juga diberikan suplemen vitamin dan pil penyubur untuk meningkatkan angka kelahiran di Thailand. Akhirnya, kami menarik beberapa kesimpulan bahwa transisi fertilitas di Thailand terjadi karena yang pertama adalah perubahan struktur sosial dan ekonomi di masyarakat Thailand itu sendiri, dan yang kedua adalah kuatnya peran institusi pemerintah dalam merubah pola pikir masyarakat terkait dengan jumlah anak yang diinginkan. Sekian presentasi dari kelompok kami dan terima kasih.